Pernahkah kamu memulai percakapan dengan penuh harapan, tapi justru berakhir dingin, datar, bahkan tidak berlanjut sama sekali? Faktanya, ketertarikan seringkali tidak ditentukan oleh seberapa menarik kamu, melainkan oleh kalimat pertama yang kamu ucapkan. Dalam video ini, saya akan membahas cara memulai percakapan secara elegan, tanpa terlihat memaksa, tanpa gombal murahan, namun mampu membuat dia merasa nyaman, dihargai, dan tertarik sejak awal. Kita akan masuk langsung ke inti persoalan. Karena kesan pertama tidak pernah menunggu kesiapanmu. Banyak orang mengira kegagalan memulai percakapan terjadi karena kurang menarik, kurang pintar, atau kalah saing. Padahal, masalah utamanya hampir selalu sama, yaitu salah memahami posisi diri sendiri saat memulai interaksi. Kamu datang dengan niat ingin disukai, sementara dia belum tentu berada di kondisi yang sama. Ketimpangan niat inilah yang membuat percakapan terasa canggung sejak awal, bahkan sebelum satu topik pun berkembang. Pernahkah kamu merasakan situasi ini? Kamu sudah menyusun kalimat di kepala, memilih kata yang menurutmu sopan dan aman, lalu mengucapkannya dengan harapan percakapan mengalir. Namun respons yang kamu terima singkat, datar, atau hanya formalitas. Di titik ini, banyak orang langsung menyalahkan diri sendiri. Padahal yang keliru bukan dirimu, melainkan strategi pembuka yang tidak selaras dengan psikologi ketertarikan. Dalam konteks sosial di Indonesia, banyak dari kita dibesarkan dengan norma kesopanan yang kuat. Kita diajarkan untuk tidak terlalu agresif, tidak terlalu menonjol, dan menjaga sikap. Nilai ini baik, tetapi sering disalahartikan saat masuk ke ranah komunikasi personal. Akibatnya, pembuka percakapan justru terlalu aman, terlalu umum, dan tidak memberi alasan emosional bagi lawan bicara untuk terlibat lebih jauh. Kalimat seperti menanyakan kabar, menanyakan sedang apa, atau menanyakan hal umum lainnya sebenarnya tidak salah. Namun masalahnya, kalimat-kalimat itu tidak membangun posisi unik. Dia bisa menerima pertanyaan yang sama dari siapapun. Ketika pembuka percakapan tidak memberi kesan spesifik, otak lawan bicara secara otomatis menempatkanmu di kategori netral. Dan dari posisi netral, ketertarikan hampir tidak pernah tumbuh. Secara psikologis, manusia tertarik pada hal yang terasa relevan secara personal. Otak kita terus-menerus menyaring informasi dan hanya memberi perhatian lebih pada sesuatu yang terasa berkaitan langsung dengan diri kita. Inilah alasan mengapa percakapan yang elegan bukan dimulai dari apa yang ingin kamu sampaikan, tetapi dari apa yang sedang hidup di dunianya. Kesalahan umum lainnya adalah terlalu fokus pada hasil. Banyak orang memulai percakapan dengan tujuan tersembunyi, ingin cepat akrab, ingin terlihat menarik, atau ingin mendapat respon tertentu. Ironisnya, fokus pada hasil justru membuat bahasa tubuh, intonasi, dan pilihan kata menjadi tidak natural. Lawan bicara bisa merasakannya, meskipun tidak bisa menjelaskannya secara logis. Disinilah pentingnya memahami bahwa percakapan yang menarik bukan tentang mengambil perhatian, melainkan menciptakan ruang aman untuk terhubung. Saat kamu masuk dengan niat untuk mengenali, bukan untuk mengesankan, cara bicaramu berubah. Nada suaramu lebih tenang, responsmu lebih tulus. Dan ini terasa, terutama dalam budaya Indonesia yang sangat peka terhadap sikap dan niat. Data dari beberapa survei komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa kesan pertama terbentuk dalam hitungan detik pertama interaksi. Bukan dari isi pembicaraan yang kompleks, melainkan dari sinyal emosional yang muncul di awal. Apakah kamu terlihat nyaman dengan dirimu sendiri, atau justru terlihat mencari validasi? Apakah kamu hadir sebagai pribadi utuh, atau sebagai orang yang sedang berharap terlalu banyak? Maka sebelum berbicara tentang kalimat pembuka yang elegan, ada satu fondasi yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Ketertarikan tidak lahir dari usaha keras untuk disukai, tetapi dari ketenangan saat menjadi diri sendiri yang sadar posisi. Di tahap berikutnya, saya akan membahas mengapa ketenangan ini justru menjadi faktor pembeda paling kuat saat memulai percakapan, dan bagaimana kamu bisa membangunnya secara sadar. Jika kamu perhatikan dengan jujur, orang yang paling mudah menarik perhatian biasanya bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling lucu, dan bukan pula yang paling berani menggoda. Justru sebaliknya, mereka cenderung tenang, tidak terburu-buru, dan terlihat nyaman berada di situasi apapun. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme psikologis yang sangat dasar dalam diri manusia. Pendekatan agresif, meskipun sering dianggap berani, sebenarnya memberi sinyal tekanan. Tekanan ini bisa halus,
bisa juga sangat samar, tetapi otak manusia sangat peka terhadapnya. Ketika kamu terlalu cepat ingin dekat, terlalu cepat ingin diperhatikan, atau terlalu cepat ingin mendapatkan respon tertentu, lawan bicara akan merasakan bahwa ada ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Dan di titik itu, ketertarikan mulai tergeser oleh kewaspadaan. Pernahkah kamu berada di posisi dia? Ada seseorang yang baru berbicara sebentar, tetapi sudah terlihat ingin masuk terlalu jauh ke wilayah personalmu. Reaksi alami yang muncul biasanya bukan rasa tertarik, melainkan keinginan untuk menjaga jarak. Bukan karena orang tersebut jahat atau niatnya buruk, tetapi karena ritme interaksi terasa tidak seimbang. Pendekatan elegan bekerja dengan cara yang berlawanan. Ia tidak menuntut perhatian, tetapi mengundangnya. Ia tidak memaksa kedekatan, tetapi membuka peluang. Saat kamu memulai percakapan dengan tenang, tanpa target berlebihan, kamu memberi ruang bagi lawan bicara untuk bernapas dan memilih. Dan manusia, secara alami, lebih tertarik pada situasi di mana ia merasa memiliki kendali. Dalam budaya Indonesia, hal ini menjadi semakin relevan. Kita hidup di masyarakat yang menghargai kesantunan, konteks, dan rasa hormat. Pendekatan yang terlalu frontal seringkali dianggap kurang peka, bahkan jika niatnya baik. Sebaliknya, sikap yang tenang, tidak terburu-buru, dan tahu menempatkan diri justru dipersepsikan sebagai kedewasaan emosional. Ada satu konsep penting yang jarang disadari, yaitu ketertarikan tumbuh dari rasa aman, bukan dari kejutan. Banyak orang mencoba membuka percakapan dengan kalimat yang terlalu unik, terlalu mencolok, atau terlalu berbeda, dengan harapan langsung menonjol. Padahal, jika keunikan itu tidak dibungkus dengan ketenangan, hasilnya justru terasa aneh dan tidak natural. Pendekatan elegan bukan berarti datar atau membosankan. Elegan berarti tepat. Tepat dalam memilih waktu, tepat dalam memilih kata, dan tepat dalam membaca situasi. Kamu tidak berbicara untuk mencuri panggung, tetapi untuk membangun jembatan. Jembatan ini yang nantinya memungkinkan percakapan berkembang secara alami, tanpa perlu dorongan berlebihan. Secara psikologis, orang yang terlihat tidak terlalu membutuhkan respon justru lebih menarik. Bukan karena mereka cuek, tetapi karena mereka menunjukkan bahwa hidup mereka sudah penuh, dan percakapan ini adalah tambahan, bukan kebutuhan. Sikap ini menciptakan daya tarik yang sangat kuat, karena manusia cenderung tertarik pada individu yang stabil secara emosional. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira harus tampil maksimal di awal, padahal yang dibutuhkan justru konsistensi sikap. Kalimat pembuka yang sederhana, tetapi diucapkan dengan nada yang tepat dan niat yang bersih, seringkali jauh lebih efektif dibandingkan kalimat rumit yang dipaksakan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana percakapan yang paling berkesan biasanya dimulai? Jarang dimulai dengan gombalan besar atau pertanyaan sensasional. Justru sering dimulai dari pengamatan kecil yang relevan, lalu berkembang karena kedua pihak merasa nyaman untuk melanjutkan. Rasa nyaman inilah fondasi dari ketertarikan jangka panjang. Maka sebelum kamu memikirkan apa yang harus dikatakan, ada satu pertanyaan penting yang perlu kamu jawab dalam dirimu sendiri. Apakah kamu datang untuk membuktikan sesuatu, atau untuk mengenal seseorang? Jawaban dari pertanyaan ini akan tercermin jelas dalam cara kamu membuka percakapan, bahkan tanpa kamu sadari. Setelah memahami bahwa ketertarikan tidak lahir dari agresivitas, pertanyaan berikutnya sederhana namun krusial. Kalau begitu, harus mulai dari mana? Banyak orang terjebak ingin mencari kalimat pembuka yang sempurna, padahal yang lebih penting adalah sudut pandang saat membuka percakapan. Percakapan yang elegan hampir selalu dimulai dari observasi, bukan dari pertanyaan acak. Observasi berarti kamu memperhatikan konteks, situasi, atau hal kecil yang memang nyata terjadi di hadapanmu. Ketika kamu berbicara berdasarkan sesuatu yang benar-benar ada, percakapan terasa relevan dan hidup. Ini jauh berbeda dibandingkan kalimat pembuka generik yang bisa dikirim ke siapapun. Misalnya, kamu bertemu seseorang di lingkungan kerja, acara komunitas, atau bahkan ruang publik seperti kafe atau transportasi umum. Banyak orang langsung masuk dengan pertanyaan seperti menanyakan kabar atau kesibukan. Pertanyaan ini tidak salah, tetapi terlalu luas dan tidak memberi arah. Sebaliknya, observasi kecil seperti suasana, aktivitas, atau kebiasaan yang terlihat justru membuka pintu percakapan yang lebih spesifik.
Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang lebih mudah merespons ketika merasa diperhatikan secara personal? Bukan dipuji berlebihan, melainkan disadari keberadaannya. Kalimat pembuka yang baik membuat lawan bicara berpikir, dia benar-benar hadir dan memperhatikan, bukan sekadar berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, pendekatan ini sangat efektif karena kita terbiasa dengan interaksi berbasis konteks. Di kantor, misalnya, membicarakan dinamika pekerjaan, ritme hari itu, atau situasi yang baru saja terjadi jauh lebih natural dibandingkan pertanyaan personal yang terlalu cepat. Di lingkungan sosial, mengomentari suasana, kegiatan, atau kebiasaan umum jauh lebih aman dan elegan. Kunci utamanya adalah tidak langsung masuk ke wilayah personal, tetapi membangun koneksi melalui pengalaman bersama, sekecil apapun itu. Pengalaman bersama menciptakan rasa kesamaan, dan kesamaan adalah fondasi awal ketertarikan. Kamu dan dia berada di ruang yang sama, waktu yang sama, dan situasi yang sama. Dari sanalah percakapan seharusnya dimulai. Hal penting lainnya adalah nada. Kalimat yang sama bisa terasa berbeda tergantung cara diucapkan. Nada elegan selalu tenang, tidak terburu-buru, dan tidak berharap balasan tertentu. Kamu berbicara seolah-olah percakapan ini menyenangkan untuk dilakukan, tetapi tidak wajib dilanjutkan. Sikap ini justru membuat lawan bicara merasa bebas untuk merespons tanpa tekanan. Banyak orang terlalu cepat ingin mengesankan kecerdasan atau keunikan diri. Padahal, di tahap awal, yang lebih dibutuhkan adalah kejelasan dan kenyamanan. Kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai konteks akan selalu lebih kuat daripada kalimat rumit yang terdengar dibuat-buat. Coba refleksikan sejenak. Ketika seseorang membuka percakapan denganmu secara tenang, relevan, dan tidak memaksa, apa yang kamu rasakan? Biasanya bukan rasa terancam, melainkan rasa dihargai. Dan dari rasa dihargai, ketertarikan punya ruang untuk tumbuh. Di tahap ini, kamu belum perlu berpikir tentang bagaimana membuat dia terkesan. Fokuslah pada satu hal sederhana namun krusial, yaitu menciptakan percakapan yang layak dilanjutkan. Jika pembuka percakapan membuat dia nyaman untuk menanggapi, maka setengah pekerjaan sudah selesai. Kesalahan paling umum saat memulai percakapan adalah mengira bahwa kalimat pembuka adalah soal kata-kata. Padahal, yang jauh lebih menentukan adalah struktur niat di balik kalimat tersebut. Dua orang bisa mengucapkan kalimat yang mirip, tetapi menghasilkan respon yang sangat berbeda, hanya karena niat dan posisi psikologisnya berbeda. Pola pertama yang paling aman dan elegan adalah pengamatan netral yang relevan. Pengamatan netral berarti kamu menyebutkan sesuatu yang benar-benar terjadi, tanpa penilaian berlebihan, tanpa pujian yang terlalu cepat, dan tanpa arah tersembunyi. Misalnya, kamu mengomentari ritme hari, situasi pekerjaan, atau suasana tempat kalian berada. Kalimat seperti ini memberi sinyal bahwa kamu hadir, sadar situasi, dan tidak sedang mengejar apapun. Pengamatan netral bekerja karena otak lawan bicara tidak perlu bersiap membela diri. Tidak ada tekanan untuk tampil baik. Tidak ada tuntutan untuk merespons secara emosional. Dia hanya perlu menanggapi sesuatu yang sama-sama kalian alami. Dari sinilah percakapan bisa berkembang secara organik. Pola kedua adalah pertanyaan ringan yang berbasis konteks, bukan berbasis rasa ingin tahu pribadi. Banyak orang keliru langsung menanyakan hal personal, padahal kedekatan emosional belum terbentuk. Pertanyaan berbasis konteks jauh lebih elegan karena terasa wajar dan tidak melanggar batas. Misalnya, bertanya tentang proses, pengalaman umum, atau hal teknis yang memang relevan dengan situasi. Pernahkah kamu merasa risih ketika seseorang baru berbicara sebentar tetapi sudah bertanya terlalu jauh? Rasa risih itu muncul bukan karena pertanyaannya salah, tetapi karena waktunya belum tepat. Pola ini membantu kamu menjaga ritme agar percakapan berkembang secara alami, bukan dipercepat secara paksa. Pola ketiga adalah respon reflektif, yaitu melanjutkan percakapan berdasarkan apa yang dia tunjukkan, bukan apa yang ingin kamu bicarakan. Jika dia terlihat lelah, kamu tidak perlu berpura-pura ceria. Jika dia terlihat fokus, kamu tidak perlu memecah konsentrasinya dengan topik yang tidak relevan. Elegansi seringkali muncul dari kemampuan membaca dan menyesuaikan diri, bukan dari keinginan untuk tampil. Dalam konteks sosial Indonesia, pola ini sangat penting karena kita terbiasa membaca isyarat nonverbal. Nada bicara, ekspresi wajah,
dan bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Ketika kamu mampu menyesuaikan pembuka percakapan dengan isyarat-isyarat ini, kamu akan terlihat dewasa secara emosional. Pola keempat adalah pernyataan terbuka tanpa tuntutan respon tertentu. Ini adalah bentuk pembuka yang jarang disadari kekuatannya. Kamu menyampaikan sesuatu yang relevan, lalu membiarkannya menggantung secara alami. Jika dia ingin merespons, dia akan melakukannya. Jika tidak, kamu tetap berada di posisi tenang dan bermartabat. Pola ini memberi ruang bagi lawan bicara untuk memilih. Dan ketika seseorang merasa diberi pilihan, bukan didorong, ketertarikan justru lebih mudah muncul. Banyak percakapan berlanjut bukan karena kalimatnya luar biasa, tetapi karena tidak ada tekanan di dalamnya. Yang perlu kamu pahami, keempat pola ini bukan teknik manipulatif. Ini adalah cara berkomunikasi yang selaras dengan cara kerja psikologi manusia. Manusia tertarik pada interaksi yang terasa aman, relevan, dan menghormati batas. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa pembuka percakapan yang elegan tidak membutuhkan keberanian berlebihan atau kecerdikan ekstrim. Ia membutuhkan kepekaan, ketenangan, dan kesadaran akan konteks. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dilatih secara sadar. Banyak percakapan gagal bukan karena apa yang dikatakan, melainkan karena sinyal emosional yang terselip di balik kata-kata. Kesalahan-kesalahan ini jarang disadari, karena secara permukaan terlihat sopan, normal, bahkan masuk akal. Namun bagi lawan bicara, sinyal ini langsung terbaca sebagai ketidakseimbangan posisi. Kesalahan pertama adalah membuka percakapan dengan kebutuhan tersembunyi. Kalimatnya mungkin sederhana, tetapi di baliknya ada harapan besar untuk diperhatikan, dibalas cepat, atau dianggap menarik. Kebutuhan ini membuat cara bicara sedikit berubah. Nada menjadi menunggu, pilihan kata menjadi hati-hati berlebihan, dan respons menjadi terlalu reaktif. Lawan bicara bisa merasakannya, meskipun tidak bisa menjelaskannya secara logis. Pernahkah kamu merasa seseorang seperti menarik perhatianmu, bukan mengajak berbicara? Itulah efek dari kebutuhan tersembunyi. Percakapan yang elegan tidak berangkat dari kekosongan emosional, tetapi dari kondisi batin yang sudah cukup. Kamu berbicara karena ingin berinteraksi, bukan karena butuh direspon. Kesalahan kedua adalah terlalu cepat memberi validasi. Banyak orang mengira pujian adalah jalan tercepat menuju ketertarikan. Padahal, pujian di awal percakapan seringkali justru menurunkan nilai interaksi. Bukan karena pujian itu buruk, tetapi karena waktunya belum tepat. Validasi yang terlalu cepat memberi sinyal bahwa kamu sudah menempatkan dia di posisi lebih tinggi, sementara dirimu berada di posisi mengejar. Dalam psikologi sosial, ketertarikan tumbuh lebih kuat ketika ada keseimbangan posisi. Jika sejak awal kamu sudah menempatkan dirimu satu tingkat di bawah, dinamika percakapan menjadi timpang. Lawan bicara mungkin merasa dipuji, tetapi jarang merasa tertarik secara mendalam. Kesalahan ketiga adalah berusaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Ini bisa muncul dalam bentuk humor berlebihan, cerita yang dipaksakan, atau sikap yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirimu. Ironisnya, usaha keras ini seringkali justru menutupi kualitas asli yang sebenarnya sudah cukup menarik. Percakapan berubah menjadi pertunjukan, bukan pertemuan dua individu. Coba renungkan sejenak. Saat kamu berbicara dengan orang yang nyaman menjadi dirinya sendiri, apa yang kamu rasakan? Biasanya bukan rasa terkesan berlebihan, melainkan rasa tenang dan ingin melanjutkan. Rasa ingin melanjutkan inilah yang jauh lebih penting daripada rasa kagum sesaat. Kesalahan keempat adalah tidak memberi ruang jeda. Banyak orang merasa harus terus berbicara agar percakapan tidak mati. Akibatnya, mereka mengisi setiap celah dengan kata-kata, bahkan ketika tidak diperlukan. Padahal, jeda adalah bagian alami dari percakapan yang sehat. Jeda memberi waktu bagi lawan bicara untuk berpikir, merespons, dan merasa dihargai. Dalam budaya Indonesia, keheningan singkat tidak selalu berarti canggung. Justru seringkali menjadi tanda bahwa kedua pihak sedang memproses interaksi. Ketika kamu nyaman dengan jeda, kamu terlihat lebih matang dan percaya diri. Kesalahan kelima adalah mengambil percakapan terlalu pribadi terlalu cepat. Menanyakan hal-hal yang menyentuh wilayah emosional sebelum kedekatan terbentuk seringkali membuat lawan bicara menarik diri. Bukan karena topiknya tabu, tetapi karena rasa aman belum terbentuk.
Percakapan yang elegan selalu bergerak bertahap, mengikuti ritme, bukan memotong jalur. Semua kesalahan ini memiliki satu benang merah, yaitu ketidaksabaran. Ketidaksabaran untuk disukai, untuk dekat, atau untuk mendapatkan kepastian. Padahal, ketertarikan adalah proses yang tidak bisa dipercepat tanpa risiko. Semakin kamu mencoba mempercepat, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan momen. Di tahap ini, yang perlu kamu lakukan bukan menghafal larangan, tetapi melatih kesadaran. Setiap kali memulai percakapan, tanyakan pada diri sendiri satu hal sederhana. Apakah saya berbicara dari posisi tenang, atau dari posisi berharap? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan arah percakapan selanjutnya. Setelah pembuka percakapan diterima dengan baik, tantangan berikutnya justru lebih halus. Banyak orang mengira tugasnya selesai ketika lawan bicara merespons. Padahal, respons awal hanyalah tanda bahwa pintu terbuka, bukan jaminan percakapan akan berjalan jauh. Di titik inilah arah dan ritme menjadi sangat menentukan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengganti fokus dari koneksi ke performa. Begitu percakapan mulai berjalan, sebagian orang tiba-tiba merasa harus tampil menarik, lucu, atau pintar. Akibatnya, arah pembicaraan menjadi tidak konsisten. Topik meloncat-loncat, respons menjadi tidak mendalam, dan percakapan kehilangan benang merah. Lawan bicara mungkin tetap membalas, tetapi keterlibatan emosionalnya perlahan menurun. Percakapan yang elegan selalu memiliki satu ciri penting, yaitu ada rasa didengarkan. Mendengarkan di sini bukan sekadar diam, tetapi benar-benar menangkap makna dari apa yang disampaikan. Ketika kamu menanggapi inti pembicaraan, bukan hanya kata-katanya, lawan bicara merasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pupuk terbaik bagi ketertarikan. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang setiap responsnya terasa relevan? Seolah dia benar-benar mengikuti alur pikiranmu? Sensasi itu tidak muncul karena orang tersebut pandai bicara, tetapi karena ia fokus pada satu hal, yaitu memahami. Inilah kualitas yang sering diremehkan, padahal sangat langka. Dalam praktiknya, arahkan percakapan dengan pendalaman bertahap, bukan perluasan berlebihan. Pendalaman berarti kamu menggali satu topik sedikit lebih dalam, alih-alih membuka topik baru terus-menerus. Ketika satu topik dibahas dengan tenang dan penuh perhatian, kedekatan emosional tumbuh lebih cepat dibandingkan percakapan yang dangkal tetapi ramai. Hal penting lainnya adalah menjaga keseimbangan antara berbicara dan memberi ruang. Jika kamu terlalu dominan, lawan bicara menjadi pasif. Jika kamu terlalu pasif, percakapan terasa berat sebelah. Keseimbangan ini tidak diatur dengan rumus, tetapi dengan kepekaan. Perhatikan apakah dia mulai bercerita lebih panjang, apakah responsnya semakin hidup, atau justru mulai singkat. Isyarat-isyarat ini memberi petunjuk kapan kamu perlu melanjutkan, dan kapan perlu menahan diri. Dalam konteks sosial Indonesia, banyak orang menghargai percakapan yang tidak terasa menginterogasi. Maka, alih-alih terus bertanya, sesekali berbagi sudut pandang atau pengalaman ringan yang relevan. Berbagi secukupnya membuat percakapan terasa setara, bukan satu arah. Namun ingat, berbagi bukan berarti mengambil alih. Tujuannya untuk memperkaya, bukan mendominasi. Ada satu prinsip sederhana namun kuat yang bisa kamu pegang. Jika lawan bicara mulai merasa nyaman bercerita tanpa kamu dorong, berarti kamu berada di jalur yang tepat. Ketika dia mulai membuka pandangan, pengalaman, atau pemikiran, itu adalah tanda bahwa ketertarikan mulai bergerak dari permukaan ke lapisan yang lebih dalam. Di tahap ini, kamu tidak perlu terburu-buru membawa percakapan ke arah tertentu. Elegansi justru muncul dari kesabaran. Ketika kamu menikmati prosesnya, bukan mengejar hasilnya, percakapan berkembang dengan ritme yang sehat. Dan ritme inilah yang membuat interaksi terasa menyenangkan, bukan melelahkan. Cara kamu memulai percakapan tidak hanya menentukan apakah dia tertarik atau tidak pada saat itu. Lebih dari itu, cara ini membentuk citra dirimu secara konsisten di mata orang lain. Banyak orang fokus pada hasil jangka pendek, ingin percakapan langsung akrab, langsung dekat, atau langsung spesial. Padahal, daya tarik yang paling kuat justru dibangun dari pola yang berulang, bukan dari momen sesaat. Ketika kamu terbiasa membuka percakapan dengan tenang, relevan, dan tidak memaksa, orang lain mulai mengenalmu sebagai pribadi yang stabil. Stabil secara emosi,
stabil dalam sikap, dan stabil dalam cara berpikir. Stabilitas ini menciptakan rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi utama dari ketertarikan yang berkelanjutan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang tertentu selalu terasa menyenangkan untuk diajak bicara, bahkan tanpa usaha berlebihan? Mereka tidak selalu lucu, tidak selalu cerdas secara verbal, tetapi kehadirannya membuat orang lain nyaman. Itu bukan bakat bawaan, melainkan hasil dari kebiasaan berkomunikasi yang konsisten dan sadar. Di lingkungan sosial Indonesia, reputasi interpersonal menyebar lebih cepat daripada yang kita sadari. Cara kamu berbicara, cara kamu membuka interaksi, dan cara kamu menutup percakapan membentuk kesan kolektif. Ketika kamu dikenal sebagai orang yang tidak memaksa, tidak berisik secara emosional, dan tahu menempatkan diri, orang lain justru lebih terbuka untuk mendekat. Dampak lainnya adalah kamu tidak lagi bergantung pada respons orang lain untuk merasa percaya diri. Ketika pendekatanmu elegan, kamu tidak terlalu terpengaruh oleh apakah percakapan berlanjut atau tidak. Kamu tahu bahwa kamu sudah hadir dengan cara yang tepat. Sikap ini membuatmu lebih rileks, dan secara paradoks, justru membuatmu lebih menarik. Kebiasaan ini juga melatih kepekaan sosial. Kamu menjadi lebih peka membaca situasi, lebih sadar terhadap ritme interaksi, dan lebih bijak dalam memilih waktu untuk berbicara atau diam. Kepekaan ini tidak hanya berguna dalam konteks ketertarikan personal, tetapi juga dalam dunia kerja, pertemanan, dan relasi profesional. Ada satu perubahan halus namun signifikan yang akan kamu rasakan. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan, apa yang harus saya katakan agar dia tertarik, tetapi mulai berpikir, apakah percakapan ini sehat dan nyaman untuk dijalani bersama. Pergeseran cara berpikir ini menandai kedewasaan emosional, dan kedewasaan emosional adalah kualitas yang jarang namun sangat bernilai. Ketika kamu konsisten memulai percakapan dengan cara yang elegan, kamu sedang membangun identitas komunikasi. Identitas ini membuat orang lain lebih mudah mempercayaimu, lebih mudah membuka diri, dan lebih tertarik mengenalmu lebih jauh. Bukan karena kamu berusaha menarik, tetapi karena kamu tidak membuat orang lain merasa tertekan. Di titik ini, kamu bisa melihat bahwa pembuka percakapan bukan sekadar teknik sosial, melainkan cerminan cara kamu memandang dirimu sendiri dan orang lain. Semakin kamu menghargai proses, semakin kuat dampaknya dalam jangka panjang. Dari awal hingga akhir, kita sudah melihat satu benang merah yang jelas. Percakapan yang elegan tidak dimulai dari keinginan untuk mengesankan, tetapi dari ketenangan memahami posisi diri. Ketertarikan tidak lahir dari kalimat paling pintar, melainkan dari cara paling tepat. Dimulai dari observasi yang relevan, dijaga dengan ritme yang sehat, dihindarkan dari kesalahan halus, lalu diarahkan dengan kepekaan dan kesabaran. Jika ada satu hal penting yang perlu kamu bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah kesadaran bahwa percakapan bukan alat untuk mengejar, melainkan ruang untuk saling mengenal. Saat kamu hadir tanpa tekanan, tanpa kebutuhan tersembunyi, dan tanpa terburu-buru, kamu memberi kesempatan bagi ketertarikan untuk tumbuh secara alami. Dan ketertarikan yang tumbuh alami selalu lebih kuat dan bertahan lama. Mulai setelah ini, jangan lagi fokus pada kalimat pembuka yang sempurna. Fokuslah pada sikap yang tepat. Latih ketenanganmu, kepekaanmu, dan kesadaranmu saat berbicara. Disitulah elegansi sebenarnya terbentuk. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena percakapan yang baik tidak membuatmu terlihat hebat, tetapi membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatmu.